diwakili oleh Mahbub ya. Insyaallah sambutan diwakili oleh Mahbub. Kita sedang mengkonfirmasi kehadiran beliau. Mudah-mudahan bisa hadir apakah virtual maupun secara langsung ya. Yang lain para peserta baik di rumah maupun yang langsung di sini mohon bersabar karena bagaimanapun pula beginilah kalau misalkan situasi virtual ya. Kalau pembelajaran virtual seperti ini. Ya, WA. Itu ada layar di majlis buat yang SCP luar. Ya, cuma ngabungnya ya. Maksudnya karunya buka keseluruhan gitu lah. Terus Kita. Iya ya. Iya. Ada niat sih. Dari berapa tuh? Sambutan banyak. Sambutan naon sebagai naon? Perwakilan dari pimpinan. Mewakili doang dulu. Woi. Ya, kita masih menunggu konfirmasi sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Majma'ul Bahrain. Gimana ini? Waduh. Baiklah, untuk selanjutnya nanti mungkin kalau misalkan ada waktu nanti pimpinan Pondok Pesantren Majma'ul Bahrain akan menyusul untuk sambutannya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada acara inti ya, yaitu agenda peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita kepada penceramah terlebih dahulu, kita simak dulu, kita hayati, yaitu pembacaan kalam ilahi oleh santriawan atau dari OSIS MA Majma'ul Bahrain. Kepadanya kami persilahkan. Nabi Muhammad. Tripodnya mana? Tripod. Tiang. Ya. Yang ada di SMP IT nih. Soalnya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل Allah. إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا Allah. diri nama tak namina Kok 5? Terbesar. Allah. Itu dia sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, mana? Suaranya lepas suara. Demikianlah Melebas suara yang ayam tadi. Demikianlah pembacaan kalam ilahi yang telah disampaikan oleh santriawan atau dari perwakilan OSIS MA Majma'ul Bahrain. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pembacaan rawi atau potong berjanji akan dibacakan oleh para santriawan Pondok Pesantren Majma'ul
Bahrain. Tes. Halo. Tes. Halo. Tes, ada suaranya? Ada. Tes. Ada. Ya? Ada. Ini waktu. Tapi maksudnya kemarin di waktu. Waktu kudu jam 10. Emang kenapa? Kabur rumah. Ya, oh iya. Rawing kayak apa? Oh, masalah Terakhir. terakhir. Oh. Tes. Halo. Tes. Wow. Hadirin semuanya, para peserta yang kami hormati, untuk pembacaan rawi nanti akan di akhir acara ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Marfu SPDI. Assalamualaikum Ustadz Marfu. Halo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tes. Ini Adanya. para peserta sekalian, ini adalah salah satu dewan guru baik di Pondok Pesantren Majmu'ul Bahrain maupun di Madrasah Aliyah Majmu'ul Bahrain. Dan perlu diketahui bahwa beliau ini untuk kegiatan kali ini yaitu sebagai sekretaris MUI Kecamatan Tenjolaya. Baiklah, kita sambut kepada Ustadz Marfu SPDI, kami persilahkan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Al-ayah wallahu alam bimuradi. Yang saya hormati Ketua Yayasan Majma'ul Bahrain, Kiai Haji Asep Randani LC beserta keluarga, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP IT Majma'ul Bahrain, yang kami hormati Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Majma'ul Bahrain, beserta Dewan Guru dan para santri, siswa-siswi SMP IT Majma'ul Bahrain yang saya cintai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada tanggal 12 Maret, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat lahir, nikmat batin. Nikmat lahir, kita diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah sehingga kita dapat menghadiri meskipun
dalam suasana pandemi COVID-19, kita menghadirinya secara virtual. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Kita masih diberikan nikmat batin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan Islam, taufik hidayah. Sehingga kita bersemangat untuk mengadakan kegiatan keagamaan, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siswa dan siswi santriawan dan santriawati yang saya cintai, tema kali ini yaitu memperingati diisrokan dan dimirajkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya kepada para siswa dan siswi terutama SMP IT, mohon untuk kiranya kalian membawa catatan ya, membawa catatan. Silahkan nanti materi yang Bapak sampaikan, silahkan nanti diresume ya. Nanti disetorkan kepada gurunya masing-masing hasil daripada kegiatan Isra wal Mi'raj ini. Jadi supaya kegiatan ini mendapatkan manfaat ya, baik untuk kita maupun para siswa dan siswi sebagai tolak ukur keseriusan dalam rangka pembelajaran virtual ini. Baiklah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sebelumnya kita doakan mudah-mudahan pendiri Yayasan Majmu'ul Bahrain ini almarhum ya, guru kita Bapak Kiai Haji Syafruddin bin Haji Yusuf, mudah-mudahan beliau di alam kuburnya mendapatkan dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita doakan Amin. dengan membacakan suratul Fatihah. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mudah-mudahan para penerusnya, para penerus Yayasan Majmu'ul Bahrain ini semoga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan panjang umur untuk meneruskan estafet perjuangan beliau, sehingga pesantren Majmu'ul Bahrain ini yang di dalamnya adalah pondok pesantren, sekolah, mudah-mudahan tetap berdiri sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Allah. alamin. Amin ya Allah. Baik. Kalau kita berbicara tentang peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barangkali pertama kita harus tahu apa itu yang dimaksud atau yang disebut dengan Isra, apa itu yang dimaksud dengan Mi'raj. Isra ataupun Mi'raj itu adalah bahasa Arab. Itu dari dalam Al-Quran. Isra, ada Isra menurut bahasa, ada Isra menurut syariat atau menurut istilah. Begitupun Mi'raj. Ada Mi'raj menurut bahasa atau menurut lugat, ada Mi'raj menurut istilah. Ya. Jadi dua-duanya mempunyai makna lugawi dan mempunyai makna istilah. Apa Isra menurut bahasa? Ya. Isra menurut bahasa ya,
berasal dari kata saro ya. Saro yasri sairon. Huwa asairu lailan ya. Jadi menurut bahasa itu artinya berjalan di waktu malam. Jadi Isra menurut bahasa adalah asairu lailan. Berjalan di waktu malam. Kalau santri malam-malam kelaparan pergi ke warung itu Isra juga. Isra menurut bahasa. Tapi kalau malam-malam ya pergi ke kolam orang ya, ngambil ikan itu bukan Isra tapi sero namanya. Sero ya. Binatang pemakan ikan itu. Yang kedua ada Isra menurut istilah atau Isra menurut syara. Isra menurut istilah yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, yaitu yang disertai oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Lailan terjadi pada sebagian malam. Nah, itulah yang disebut dengan Isra menurut istilah. Jadi perjalanan Nabi, berjalannya Nabi dari Masjidil Haram ya, Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina pada sebagian malam. Itu namanya Isra menurut istilah. Kemudian Mi'raj pun ada Mi'raj menurut bahasa dan ada Mi'raj menurut istilah. Mi'raj menurut bahasa yaitu alatus su'ud wa uruj ya. Alat untuk turun atau naik. Kalau bahasa kita yaitu tangga ya. Tangga. Alat untuk naik atau turun. Itu namanya Mi'raj menurut bahasa. Tapi kalau Mi'raj menurut istilah yaitu naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, naiknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa Palestina, kemudian menembus langit ke-1, langit kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, kemudian Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa, kemudian menerima wahyu sholat yang 5 waktu, kemudian turun lagi ke bumi. Itulah Mi'raj menurut istilah. Jadi kita paham bahwa Isra wal Mi'raj ini adalah 2 kalimat yang terjadi pada satu malam. Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai menerima wahyu sholat yang 5 waktu, kemudian kembali lagi ke bumi. Itulah yang disebut Isra wal Mi'raj menurut istilah. Para siswa-siswi yang Bapak cintai, di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Disebutnya peristiwa mukjizat.
Apa itu mukjizat? Mungkin sudah dipelajari ya di dalam pelajaran PAI. Ada yang namanya khawariqul lil adat ya. Kejadian yang membedah atau tidak biasa. Kalau dari calon nabi namanya irhas. Kalau dari nabi namanya mukjizat. Kalau kejadian luar biasa dari para wali namanya karomat. Kejadian luar biasa dari mukmin soleh namanya maunat. Atau kejadian luar biasa kalau keluarnya dari orang fasik ya, itu namanya apa namanya? Ihanah ya. Menghinakan. Nah, ini mukjizat Isra wal Mi'raj ini hak ya. Hak artinya barang siapa yang mendustakan atau tidak mengimani terjadinya Isra wal Mi'raj ini, terjadinya Isra ini termasuk orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada Islam. Kenapa dikatakan mukjizat? Karena berjalannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini terjadi waktunya hanya sebagian daripada waktu malam. Sedangkan jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa Palestina sekarang juga bisa kita ukur ya. Kita gunakan Google Map ya. Itu perkiraan sekitar 400 km. Kalau zaman sekarang bisa ditempuh dengan waktu kendaraan jarak 1 hari, ya, kurang dari 1 hari. Tapi kalau dulu perjalanan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang berdagang dari Makkah ke Palestina, ya, ke Israel waktu itu, ditempuh dalam perjalanan waktu 1 bulan. 1 bulan. Ada namanya kafir Quraisy namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini pekerjaannya berdagang ya. Dari Masjidil Haram dari Makkah pergi ke Palestina membawa barang dagangannya. Beliau mengatakan bahwa saya perjalanan dari Makkah ke Palestina itu adalah 1 bulan perjalanan unta. Kemudian Nabi mengatakan, saya telah pulang dari Masjidil Aqsa tadi malam. Berangkat waktu malam, pulang waktu pagi. Nah, itu kan kejadian yang luar biasa. Nah, ini menandakan mukjizatnya kejadian Isra wal Mi'raj ini. Para siswa dan siswi yang saya hormati. Dalam kejadian mukjizat ini, ya, kita harus yakin bahwa ada yang namanya syariat atau adat, ada yang namanya hakikat. Di sini kita diuji keimanan kita tentang kemampuan atau kedigdayaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini diperlihatkan beberapa kejadian luar biasa ketika Isra wal Mi'raj. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diisrokan ini, ketika Rasulullah berada di Masjidil Haram, beliau langsung dibawa oleh kedua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, langsung dibawa ke sumur Jam-Jam. Ketika di sumur Jam-Jam, langsung Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibedah dadanya dari bawah leher ini sampai ke apa? Sampai ke perut. Dibuka dadanya, kemudian dikeluarkan kolbunya, dibersihkan dengan air Jam-Jam. Setelah bersih diisi dengan hikmah, diisi dengan ilmu, diisi dengan hilim, kemudian setelah itu dirapatkan kembali, tidak merasa sakit apapun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, itu satu. Jadi kejadian luar biasa. Dibelah dadanya, tidak merasa sakit sama sekali. Itu mujizat juga. Kalau kita dibelah dada, dioperasi, ya, kita harus dibius dulu. Tetapi Nabi tidak ada proses bius dan lain sebagainya. Dibelah oleh malaikat Jibril, tidak merasa sakit apapun. Ini kejadian luar biasa, mujizat. Nah, sehingga kejadian-kejadian setelahnya, setelah dibelah Nabi, ya, perjalanan yang begitu singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian tembus langit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian kembali lagi ke bumi. Ini adalah memerlukan keimanan, kepercayaan terhadap kedigdayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Yasin, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Apabila Allah menghendaki, ya, sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, jadilah. Jadi bagi Allah itu tidak ada apa? Tidak ada yang tidak mungkin. Nabi dibedah dadanya tidak merasa sakit, itu mungkin. Kemudian perjalanan yang ditempuh 1 bulan hanya ditempuh dengan beberapa jam, itu bagi Allah sangat mudah sekali. Oleh karena itu, Nabi sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang begitu kuat. Begitu juga bagi kita, ya. Bagi seorang santri, bagi seorang siswa dan siswi, kita harus yakin tentang kedigdayaan Allah, yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yakin ada hal yang luar biasa, ada yang namanya hakikat. Ada yang namanya hakikat, ada yang namanya syariat. Kita jangan tergantung dengan syariat. Kita lulusan santri, tidak punya pekerjaan, mau nikah, ya, tidak punya usaha. Ya. Tetap kita berusaha, tetapi harus yang lebih tebal, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki itu tidak semuanya harus dicari, tetapi rezeki kadang-kadang datang tanpa dicari. Nah, itu intinya, ya. Itu satu. Perjalanan Isra ini perjalanan mukjizat, perjalanan yang luar biasa, yang menandakan, menguatkan hati kita terhadap kedigdayaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal ayat Allah dibubuhi dengan kalimat subhana. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini didahului kata subhana. Subhana, maha suci zat Allah. Alladzi, subhanalladzi, alladzi asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya, lailan, qit'atun minal lail, sebagian malam. Minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Nah, ini itu satu. Kemudian yang kedua, Mi'raj. Mi'raj itu naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit ke-1, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ke-7, kemudian rob mustawa sampai menerima wahyu sholat yang 5 waktu. Itu juga kejadian yang luar biasa. Pulang dari mana? Dari mustawa, Rasulullah kembali lagi ke Masjidil Haram dalam keadaan sebelum waktu subuh. Bayangkan, ya. Kalau kita hitung, ya, lailan itu sepertiga malam, Jadi kalau kita satu malam itu 12 jam, berarti 1/3 malam itu hanya 4 jam. Itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7, rob mustawa, sampai kembali lagi ke bumi. Itu hanya memerlukan waktu 4 jam. Ya.
Kenapa terjadi demikian? Itu bisa dirasionalkan. Meskipun awalnya tidak masuk nalar kita, tidak masuk akal kita, tetapi bisa dilogikakan. Ya. Kita lihat siapa yang menyertai Nabi di waktu Isra dan di waktu Mi'raj. Yang menyertai Nabi di waktu Isra dan Mi'raj itu adalah malaikat Jibril. Nabi disertai malaikat Jibril, dihapit sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kanan sebelah kiri malaikat Mikail. Kemudian kendaraannya yaitu namanya kendaraan buruk. Kendaraan buruk. Kita lihat sifat buruk. Di dalam hadis dikatakan bahwa sifat buruk itu sifatnya besarnya lebih besar daripada bigol dan lebih kecil daripada unta. Tetapi kehebatannya satu langkah buruk ini kecepatannya bahasa Sunda mah satungtung jele. Satungtung jele. Lamun di Tegalan, kalau di Tegalan satungtung jele itu bisa sampai menembus lewat kabupaten, Pak. Lewat kabupaten. Nah, itu yang kedua, kendaraan buruk ini bisa menembus gunung, bisa menembus batu. Ya. Kendaraan apa sekarang yang bisa menembus gunung, menembus batu? Kalau sekarang kereta api harus dibikin terowongan dulu. Kalau buruk ini tidak ada bikin terowongan dulu, yang langsung tembus batu dan tembus gunung. Ya. Kemudian ketika kendaraan buruk ini menanjak, maka kaki buruk ini naik. Ya. Kaki kanan, kaki depannya turun, kaki belakangnya naik. Jadi tetap keadaan aman dan nyaman. Nah itu buruk. Cepat sekali. Mana ada kendaraan sekarang yang secepat itu. Yang kedua, Nabi disertai oleh malaikat Jibril. Nah, kita lihat di dalam hadis. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diperlihatkan bentuk aslinya malaikat Jibril. Diperlihatkan bentuk aslinya malaikat Jibril. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi melihat dengan mata kepalanya malaikat Jibril yaitu di Sidratul Muntaha. Bagaimana? Lahu situ mi'ati janahin. Malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Wah, 600 sayap. Ya. Kita belum lihat ada burung 600 sayapnya. Rata-rata sayapnya hanya 2 kan? 2 sayapnya. Tetapi malaikat Jibril itu sayapnya 600. Ya. Satu kali menggerakkan sayapnya malaikat Jibril itu bisa menempuh jarak bainal masyriq wal maghrib. Ujung timur sampai ke ujung barat. Dunia ini kecil, ya. Kalau malaikat Jibril ini terbang, ya, satu kali menggerakkan sayapnya bisa menembus masyriq dan maghrib. Subhanallah, ya. Kecepatan malaikat Jibril ini. Jadi timbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu malaikat Jibril nggak usah gerak itu. Karena satu kali gerak saja sudah apa? Sudah melewati Masyriq dan Maghrib. Jadi pantas, rasional. Bisa dirasionalkan. Kalau Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya beberapa jam saja. Karena karena dibarengi oleh siapa? Oleh malaikat Jibril yang kecepatannya super cepat. Tidak ada kendaraan zaman sekarang yang secepat itu. Masya Allah, ya. Ini berbicara malaikat Jibril. Apalagi malaikat Israel nih. Adik-adik, ingin tahu nggak? Malaikat Israel itu seperti apa?
Ya. Kita lihat di dalam hadis. Malaikat Israel, siapa malaikat Israel itu? Malaikat Israel itu tugasnya apa? Tugasnya adalah mencabut apa? Mencabut nyawa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Ini tulisan-tulisan jadwal orang yang akan dicabut nyawanya itu dipegang oleh malaikat Jibril. Malaikat Israel, maaf. Malaikat Israel. Ketika tiba saatnya itu langsung dilaksanakan oleh malaikat Israel. Malaikat Israel itu disifati di dalam hadis, malaikat Israel itu menghadapi manusia yang akan dicabut nyawanya di dunia ini. Seperti halnya kita menghadapi makanan satu piring. Makanan satu piring, Pak. Nah, coba. Ini kita malaikat Israelnya nih. Ya, di hadapan kita ada apa? Ada makanan satu piring. Ini dunia ini seperti satu piring di hadapan malaikat Israel. Luar biasa. Kemahadahsatan malaikat Israel. Jadi malaikat Israel itu kalau ada yang mati di berbagai belahan dunia itu tidak repot. Tinggal copot saja gitu kan. Itu malaikat Israel. Masya Allah. Ini makhluk Allah. Makhluk Allah. Malaikat Jibril yang malaikat Israel. Nah, kembali tadi bahwa perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa dirasionalkan dengan melihat kekuasaan Allah. Allah memberikan kekuatan kepada malaikat Jibril untuk apa? Untuk berjalan secepat itu. Oleh Allah dibekali sayap 600 sayap. Apalagi menembus apa? Menembus gunung, menembus batu. Itu malaikat Jibril itu bisa tembus. Ya. Yang dibanya siapa? Nabi. Logikanya begini, ya. Adik-adik, kalau sama teman-teman semut, ya, ada semut lagi ngobrol nih, ya, lagi ngopi nih, semut nih, lagi ngobrol-ngobrol semut. Kata semut yang satu, saya minggu kemarin habis dari Bali nih, jalan-jalan. Kata semut nih, semut yang satu. Kata semut yang lainnya, wah masa sih, bohong kamu. Nah, padahal semut yang bicara itu dia menyelip di pecinya, ya, orang yang pergi ke Bali, ya, pergi ke Bali. Nah, ya pasti, ya. Kalau perjalanan semut sendiri ke Bali itu berapa bulan tuh, ya, berapa bulan. Tapi kalau ikut dengan orang, ya, yang pergi ke Bali menggunakan pesawat, menggunakan apa? Menggunakan kendaraan itu bisa 2 hari, 3 hari bisa pulang lagi ke sini. Ya logikanya seperti itu. Nabi kalau berjalan biasa seperti kita, tetapi ini dibawa oleh yang maha dahsyat, malaikat Jibril. Diberi kekuatan oleh Allah. Nah, itu rasional juga. Jadi dengan keimanan kita yakin bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini bisa terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para siswa dan siswi yang kami hormati, begitupun Mi'raj. Mi'raj ini naik, ya, dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke sampai mukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima sholat yang 5 waktu ini. Apalagi banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW di perjalanan ini, yang mungkin tidak cukup waktunya untuk menyampaikan kisah-kisah yang dialami oleh Rasulullah SAW beserta malaikat Jibril. Nah, intinya yang kedua, kenapa Rasulullah SAW diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini poin penting. Ini poin penting. Jadi kenapa atau alasannya kenapa Rasulullah ini oleh Allah sampai diisrokan dan dimi'rajkan? Isrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dimi'rajkan sampai ke luar angkasa. Karena Rasulullah SAW, jawabannya,
adalah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah ini bukan sebagai rasul satu kampung, bukan sebagai rasul satu negara, tapi Rasulullah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk rahmatan lil alamin. Rasul bagi segenap alam, rasul seluruh dunia dan sepanjang masa. Tidak ada lagi rasul setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh Allah ditantang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini yang pertama dibedah dadanya. Ini luar biasa. Kemudian Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekuasaan Allah. Melihat malaikat Jibril, melihat langit ke-1, langit kedua, roh perpustawan sampai makhluk-makhluk Allah yang luar biasa. Ini perlu untuk apa? Untuk memperkuat hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadapi tantangan zaman ke depan. Bagi seorang pemimpin itu kewajiban. Bagi seorang pemimpin itu adalah keharusan untuk menempa diri, ya, supaya nanti ke depan menghadapi masalah itu tidak cengeng. Ya. Makanya Nabi oleh Allah yang tadinya berkutat hanya sekitar Bukit Makkah, ya, di situ pengalamannya hanya di Makkah saja. Ya, hanya di Makkah. Makanya di awal-awal hijrah ini, makanya waktu kejadian Isra Mi'raj ini adalah menurut kaul yang masyhur itu adalah di awal kerasulan, ya. Di awal kerasulan. Memang ada beberapa pendapat, ya. Terjadinya Isra Mi'raj ini yang pertama adalah menurut ahli tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Isra ini di tahun pertama kenabian. Di tahun pertama kenabian. Yang kedua, menurut Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi, beliau diisrokan ini di tahun kelima setelah kenabian. Dan kaul yang ketiga yaitu pendapat Al-Alamah Al-Mansuri, ya, Al-Mansur Furi, yaitu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 dari kenabian. Nah, yang kita sekarang masyhur di Indonesia terutama yaitu terjadinya Isra Mi'raj itu pada tanggal 27 Rajab, ya. Pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 daripada kenabian. Nah, ini dipersiapkan oleh Allah. Yang tadinya Rasulullah hanya berkutat di Makkah saja, tetapi Rasulullah dipersiapkan oleh Allah untuk memimpin dunia. Maka oleh Allah diterjunkan keluar angkasa linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan ayat-ayat kami, memperlihatkan tentang malaikat Jibril, memperlihatkan tentang di luar angkasa ada yang namanya Baitul Ma'mur, ya. Baitul Ma'mur kalau di dunia namanya Ka'bah, tapi kalau di alam di alam malaikat namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Kemudian ada ada roh pustawa dan lain sebagainya. Jadi diperlihatkan kepada alam-alam gaib yang tidak kelihatan. Nah, itulah, ya, yang menjadi faktor keimanan kita. Alladzina yu'minuna bil gaib, ya. Kita beriman kepada hal-hal yang gaib. Nah, itu wajib bagi kita mengimani hal-hal yang gaib. Makanya umat Islam ini luar biasa, motivasinya luar biasa. Luar biasa. Jadi bukan hanya syariat saja, tetapi hakikat itu lebih penting daripada syariat. Nah, terakhir, hikmah daripada sholat ini, marilah, ya. Ini adalah hasil, ya, atau oleh-oleh daripada Mi'raj ini adalah sholat yang 5 waktu. Rasulullah saking
sayang kepada umatnya ketika diberi perintah 50 waktu, maka Rasulullah menawar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sholat ini dikurangi sampai 5 waktu. Tetapi 5 waktu pun menurut Nabi Musa alaihissalam sebagai seniornya, ya, itu tidak akan kuat. Sehingga sekarang banyak, ya, orang yang meskipun sholat hanya 5 waktu, ya, berat melaksanakannya, ya. Nah, itulah sesuai dengan perkataan Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan, ya, dengan memperingati Isra dan Mi'raj ini, ya, kita satu, ya, mempertebal keamanan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan mengandalkan syariat, tetapi syariat perlu dilakukan, tetapi yang lebih penting adalah hakikat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat, ya, sebagai tolak ukur, ya, keimanan kita. As-salatu, salat itu adalah benteng antara iman dan antara orang mukmin dan orang kafir. Ketika salatnya tidak ada, maka tidak ada benteng antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Mudah-mudahan, ya, dengan kegiatan Isra Mi'raj ini meskipun secara virtual yang mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terakhir, kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar, ya, dari pandemi Covid-19 ini, sehingga kita cepat pandemi Covid-19 ini cepat berlalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiqul hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah dari Bapak Ustadz Barfu SPDI. Adalah sebagai Sekretaris MUI Kecamatan Benjolaya, dan alhamdulillah agenda virtual learning kita dalam rangka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah selesai dilaksanakan. Nah, untuk selanjutnya ada pembacaan rawi akan dibacakan oleh para santriawan. Ini sudah masuk acara atau sebagai acara penutup dan doa. Jadi doa akan dilanjutkan dengan pembacaan rawi. Tapi sebelum kita tutup, untuk para peserta virtual learning, nanti ada sedikit tugas yang harus dikerjakan pasca kegiatan ini. Insya Allah nanti tugasnya akan di-share melalui WA group. Nah, kemudian khusus untuk para santri tingkat SMP ada dari materi PAI, berhubung sekarang sudah masuk kepada momennya ujian tengah semester atau penilaian tengah semester. Kemarin PAI tidak ada UTS-nya, maka akan pasca ini. Jadi silakan untuk soalnya nanti dicatat oleh, ya, seorang dua orang dicatat, nanti disebar kepada teman-temannya. Ya, soal yang pertama yang harus dikerjakan oleh para santri. Satu, apa arti dari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nanti dikumpulkan di kertas selembar, ya. Ini sebagai penilaian UTS. Ya. Yang tidak mengumpulkan berarti nilai UTS-nya kosong. Ya. Soal yang kedua, apa esensi dari Isra wal Mi'raj? Kasi nasi na oke. Sinana. Kemarin nama galis coklatnya. Anjir, cuek baku sekarang. Biasanya kalau ketemu gue senin tau. Kamu itu suaranya dinyalain nggak? Enggak. Iya.
Gedenya lah ke. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل وسلم صل على محمد يا ربي بلغ الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا ربي خص بالفضيلة يا على محمد يا رب صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا رب صل على
يا رب صل عليه وسلم يا رب صل Badan bal. يا رب ارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لك صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزورا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب تغشانا بنوره يا رب حفظك وأمانا يا رب صل على يا رب صل عليه وسلم يا رب اسقنا جنانك يا رب أجرنا من عذابه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حفظنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واصلح كل مصلح يا رب واكفي كل مؤذي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب نخدم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعمها ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستبرا فيض البركة على ما أنا له وأولاه
حسن بحمد موارده سائغة هنية منتقيا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقي في الغرار الكريمة والجباه واستمنح الله تعالى رضوانا يخص الفطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجد هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية محمدا من الغاية في خطاب الخطايا وخطاه وانشر من قصة المولد النبوي برورا حسانا عبقرية ناظما من النشب سرفا قد تحل مسامع بحلا واستعين الله بحوله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فلطيب تدربت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا ردت عيناي شوق فلطيب تدربت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صلوا على محمد السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله الحق يتعلق فلغير جراء تعلق يبكي يسأل خليفه بالحق يتعلق فلغير جراء تعلق يبكي يسأل خليفه فأتاه الوحي فعشرا اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله رسول الله وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل والمصطفى كالورد ينادي الله ويطرها يبقى إذا مست أيادي الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله ويطرها يبقى إذا مست أيادي الله محمد ودعاة الله عبادي وأما
ونوى كل العباد وأمن ونوى كل العباد بيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل ويمين وكافر سيدنا النبي ونال الشمس منه والبدور ولازم الله بل كان نورا ونال الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا كل الكون أنار بنار يا قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فقل هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد من اتصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا ابن كثير واسمه مجمع سمي بكسر لتقاسي في بلاد قطاعة القاسية إلى أن أعاده الله تعالى إلى هرم المحترم فهمهما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرتب بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير والتقى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن هزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في الصبح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضار بن نزار بن عبد مناف والكنان وشجع هذا السلك نظمت فرائده ونن سنة السنية ورفعه إلى الهال الإبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب إنجاز العلوم النسبية إلا الزبير إسماعيل من عند تعلقت كواكبه الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب نسيب الذي هناه ولن جمع جاءوا أبدا عبد سوزة وفخار
anta fihil yatimatul asma'u akrim bihi min nasabin tahharallahu ta'ala min sifahil jahiliyah أورد الزين العراقي وارده في مورده الهدي ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه ترك الصفات فلم يصبهم عارون آدم وإلى أبيه وأمه سر نور النبوة في آثار غرارهم البهرية وبدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف سجين صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه Padang bulan padangnya kaya rina rambolane sing awe padang bulan padangnya kaya rina rambolane sing awe elengake ojo turu sore ini tak ceritane kang besebu mengko sore ini tak ceritane kang besebu mengko sore Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ada dalam inilah salatan daripada bidawami bumilami salatan daripada bidawami bumilami lamun wang tua keliru mimpi alamat dia temburine lamun wang tua keliru mimpine alamat dia temburine wang tua lara tengbar dengar sa pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adadama billahi salatan daimatan bidawami mumilabi salatan daimatan bidawami mumilabi Ibna jalani lumangati takkan marah
kiai guru kang pinuji. Iki dina jalani lunga ngaji. Takon marang kiai guru kang pinuji. Enggal sira ora gampang kebujuk setan. Insya Allah kita menang dan kebejan. Insya Allah kita menang dan kebejan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi billahi salatan kalimatan bidawami mulkillahi salatan kalimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولما عرض الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصراته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لحبوب ونسيم صبا وقصيت الأرض بعد طول جذبها من النبات خلالا سندسية وإنعت الثمار وأدنى الشجر للجان جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرنت الأسرة والأصنام لأمر الوجوه والأفواه وتباشرت سهوس المشارق والمغارب ودوابها البحرية وهتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بأول زمانه وانطهقت الكهانة ورهبت الرهبانية ولجد بخبر كل حبر خبير وفي حلاه حسنه أوتيت أمه بالمنام قد حملت بالسيد العالمين وخير البرية وسمه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه عبر اللهم قدره الكريم بعرف شديد من الصلاة وتسليم صلى الله على محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
وسلم عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بضياء بوجود المصطفى محمد ولأهل الكون عنصر وسرارا قد تجدد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تقربوا يا أهل المساجد فجر اليمن غرد وسبيع بجماله فقط بالحسن تفرد سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بزادي مستمر ليس ينفذ حيث أوتينا زرع البحر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات فليربك الحسن جل الله صوره العبد إذا بانت وجوده المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك هذا المرأة يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك يا إلهي مرحبا توت وبلغت أنا مصطفى مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا
مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وتعلمنا Allah bibarakatil Hadi Muhammad ya Allah wa salatullahi tansya ya Allah asyrafal mursalin Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bibarakatil Hadi Muhammad ya Allah wa salamun mustami'un ya Allah kulla hini ya tajaddad ya Allah Firli dunubi ya Allah bibarakatil Hadi Muhammad ya Allah wa salatullahi tansya asyrafar rasulin Muhammad wa salamun mustamirun kullahu niyatajassad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban Rabbi salli alaihi wa sallim marhaban. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين
وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية والسلام، وجزه عنا بدل ما جزيت نبيا عن امته، وانت الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا واياهم ممن يستوجب الشفاعه ويرتجي به من الله رحمته، والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم، اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته، وعينا مستمسكين بطاعته ومحبته، وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، فاعفنا علينا ببركته لباس العز والتكريم، وأسقنا من جواره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء، كلنا معينا ومسعفا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاهه عندك القبول وعز والشر. أرسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار، كفر عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله، واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك عفو غفار يا غفار. إلهي تابع النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا، وزدنا بارك عفوك والعوافي، وهون كل مطلوب علينا. إنا لا نعول في مهم على ما بنا ولا ما قد لقينا، على أحد ولا سبب ولا كيف، إذا ضاقت وكنت لا قبينا. وصل على رسولك كل حين، محمد نبي زكي الأمين، كذلك وأصحابه الكرام ومن والاهم والتابعين. يا إلهي بحقي دمر البغي والفساد، يا إلهي بحقي جلب لطفك يا جواد، يا إلهي بحقي آتنا السؤل والمضاد وسهل القصد والمراد وصف الوقت والوداد، وبرؤيا محمد
قريت أنفس العباد عن غرامي ولوعة لا تحرك بالظلام ذاك ديني وملتي ذاك يا غاية المرام مهنتي في لذتي سلوى وحرام ما فتنتم كبسمتي اتركوني بلا كلام وصلى الله على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل وسلم وبارك عليه Ditandor lingkungan Tore-pote, ditandor lingkungan Ngederet tiba nyemplung Beirakan bagi apa Tore-pote ditandor lingkungan anak leret kebanyak prong Baira kembangnya apa Baira kembangnya apa Baira kembangnya apa Allah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah wetan kali
Otan kali kulan kali tengah-tengah tenggoran bari saiki ngaji sesolong ngaji ayo manut para kiai otan kali kulan kali otan kali kulan kali tengah-tengah tenggoran bari saiki ngaji sesaya ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai ayo manut para kiai salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin nabiillah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tangkaran tembang kenangan ning jarabu tempane kereta Jawa maka papat rupa manungsa tangkaran tembang kenangan ning jarabu tempane kereta Jawa rada papat rupa manungsa rada papat rupa manungsa rada papat rupa manungsa salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mungkin akan kita bertemu lagi di lain kesempatan dan di saat yang berbeda. Mari sama-sama kita duduk dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih kepada para peserta, kepada para panelis, kepala sekolah, SMPIT, kepala sekolah Madrasah Aliyah, kepada Ustadz Marfu, kepada Ketua Yayasan. Akhirul katam, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar, log out sendiri.